DJ no, sono di luar. Sambil menunggu para jemaah yang masih ada di rumah, mari kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqi bi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqini الظالمين وأخرجنا من بين السامرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. لقد جاءوا في رسول الله حضرة المختار dari para santri, para agama, tokoh masyarakat serta tokoh adat, sesepuh ini sepuh kelurahan Kriya Mulia Indah, yang terhormat guru kita Al-Mukarram Ustaz Guntur. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Syekh Al-Fauzan beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua RT dan RW terpilih Perubahan Kriya Mulia Indah. Yang saya hormati Bapak Ibu serta jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata-kata yang pantas ucapkan pada malam hari ini selain ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini, malam yang kita tunggu-tunggu, malam yang kita rindukan setelah sekian purnama kita tidak jumpa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga kita terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat, semoga yang hadir pada hari ini pada masa akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, senang sekali pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, duduk bersama-sama, ngaji bersama-sama. Tentunya acara seperti ini adalah saat-saat yang kita rindukan, saat-saat yang kita nantikan, yaitu kajian fikih. Dan pada malam hari ini adalah kajian fikih kita bisa belajar bersama guru kita Al-Mukarram Ustaz Guntur. Dan pada malam hari ini adalah ada yang istimewa karena malam hari ini sekaligus acara halal bihalal. Semoga kebersamaan kita bersama Allah berikan kesehatan, Allah lindungi, Allah jaga tubuh kita. Semoga kita tetap istiqomah dan mengikuti kajian-kajian tersebut. Baik hadirin, sekali saya mewakili dari pengurus DKM Masjid Syekh Al-Fauzan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga langkah Bapak Ibu semuanya dicatat sebagai amal ibadah yang dia melakukan tolong kita ketika kita kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.
dan sekaligus informasi kepada para jamaah dan khususnya warga perumahan Meriam Mulia Indah, Masjid Syariah Al-Fauzan berencana akan mengadakan pembangunan kanopi. Mohon doa restunya kepada para jamaah dan juga guru kita Al-Qaram Al-Ustadz. Semoga niat kita, niat baik kita diberikan kelancaran dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ini malam hari ini pertama adalah pembukaan, yang kedua langsung yang akan disampaikan oleh guru kita, kemudian nanti kita akan bersama-sama. Mohon maaf lahir dan batin, tapi sebelumnya mari kita sama-sama buka dengan membaca Al-Quran. Ala hadini akhwatu dan solihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah, hadirin jemaah Allah, langsung saja acara kita pada malam hari ini yaitu kajian fikih kitab Safinatun Najah kepada guru kita Muhammad Al-Ustadz Guntur. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yusuful khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yusuful khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Qad waqa'at sayyidati ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin al-Fatih wa ala khatim bima syarah wa syarah wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa bi'adatihi ta'zim. Amma ba'd, faqad ta'ala fi kitabihi al-aziz al-karim wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afdal wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yusala lahu fi atharihi falyasil rahimah. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Nabiyul Habibul Karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Fauzan yang saya hormati beserta jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim. Alhamdulillah di penghujung Syawal pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dapat bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat, disertai sikap optimis tetap percaya diri bahwa bagian dari upaya dan ikhtiar kita untuk menjaga, memelihara nikmat sehat itu adalah salah satu di antaranya dengan cara memanfaatkan waktu. Selepas 1 bulan kita dididik, dibina pada bulan suci Ramadan memasuki hari raya Idul Fitri, tentunya ada beberapa agenda atau kegiatan rutinitas yang biasa kita lakukan yang sebulan sekali, seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau 3 minggu sekali. Kita kembali kepada kegiatan kita yang sebelumnya memang setelah
datangnya bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri kita libur cukup lumayan panjang. Yang namanya libur kagak ada liburnya sebetulnya kalau ngaji terus. Nah, kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan sampai dengan hari raya, amaliyah perbuatan kita, pergerakan kita, langkah kaki kita dari rumah ke rumah, dari saudara ke saudara yang lain, diantaranya tidak lain dan tidak bukan saat datangnya hari raya Idul Fitri, di antara kita saling mengucapkan ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faisin, taqabbalallahu minna wa minkum syiyaman wa siyamakum kullu 'amin wa antum bi khair. Satu dengan yang lain kita saling memaafkan baik secara lahir maupun batin dari segala kesalahan yang kita lakukan di masa yang lalu. Kemudian identik setelah hari raya itu ada kegiatan halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Tahu halal bihalal apa? Halal bihalal menghalalkan sesuatu yang sudah halal. Dalam syariat secara mutlak tidak ada. Nah, ini berkat dari kecerdasan kita punya ulama. Jadi halal bihalal itu cuma ada di Indonesia. Di luar negeri nggak ada. Bahkan orang Arab aja kalau dengar halal bihalal geleng kepala. Masa yang sudah halal dihalalkan emang udah halal mutlak itu kan kehalalannya ya. Jadi pada masa sejarahnya, pada masa Presiden Insinyur Soekarno, selesai hari raya Idul Fitri, beliau mengumpulkan ulama untuk mengagendakan sebuah kegiatan yang tentunya tujuannya tidak lain dan tidak bukan semata membangkitkan roh semangat umat masyarakat ketika itu pada masanya. Presiden Insinyur Soekarno mengumpulkan para ulama, kita bermusyawarah, kita adakan kegiatan apa setelah hari raya Idul Fitri. Kita libur panjang dari aktivitas dan kegiatan rutinitas yang biasa kita lakukan di luar daripada bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri, kita lakukan apa? Maka salah satu ulama ketika itu, entah Syekh Hasyim Asy'ari atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, salah satu di antara sekian banyaknya pelopor yang paling terkenal itu dua itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Maka mengusulkan untuk mengagendakan sebuah kegiatan, diberikan temanya apa? Insinyur Soekarno ya. Nah, salah satu ulama yang ketika terdiam, dia mengusulkan acaranya adalah halal bihalal. Maksudnya tidak lain dan tidak bukan satu dengan yang lain, masyarakat atau umat ketika itu untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Secara mutlak tidak ada dalam konsep syariat, tapi kecerdasan kita punya ulama tidak mau jauh daripada syariat agama, tidak mau jauh daripada syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dijadikan landasan pemikirannya adalah surah Al-A'raf ayat 199. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Makna atau isi kandungan dari ayat tersebut selaras dengan pemikiran ulama ketika itu yang mengadakan kegiatan halal bihalal. Maka menjadi sebuah adat atau kebiasaan bagi kita umat Islam, masyarakat Indonesia mengadakan acara halal bihalal. Tujuannya, makna daripada ayat tersebut yang pertama adalah teguran Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Khudil afwa, jadilah engkau wahai Muhammad beserta dengan umat-umatmu
menjadi hamba Allah yang pemaaf, menjadi hamba Allah yang pemaaf. Baik pribadi Rasulullah atau kita selaku umatnya, maka dari kalimat tersebut karena identik pada hari raya Idul Fitri itu satu dengan yang lain saling memaafkan antara anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anak, keluarga dengan saudara, sahabat, kerabat dan tetangganya, satu dengan yang lain saling memaafkan. Problematika atau perjalanan kehidupan kita di dunia ini tentunya amat sangat banyak lika-likunya. Kadang kita punya permasalahan baik yang disengaja ataupun tidak. Kadang timbul dari ucapan, kadang timbul dari perbuatan. Dari ucapan saja tumbuhnya kita punya lidah, tapi saat mengutarakan kalimat-kalimat yang tidak disenangi oleh saudara kita, itu merupainya tembus sampai ke hati. Gitu. Kadang kita tersinggung lewat depan rumah tetangga dan ditanya, sombong. Gitu. Kadang kita yang ditanya sama tetangga saat lewat depan rumahnya, tapi kita nggak jawab pertanyaan. Mau kemana kita buang muka gitu. Apakah nggak sakit? Sakit coy. Sakit. Itu dosa-dosa yang kita tidak sengaja. Kadang sesekali kita berucap atau mengutarakan kalimat-kalimat yang tidak ada maksud, mungkin jadi itu sampai menembus rongga dadanya, menembus ke dalam hati, melukai hati seseorang. Maka dianjurkan untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Agar apa? Berguguran dosa-dosa kita, baik yang kita berbuat disengaja ataupun tidak. Kenapa sampai sedemikian rupa Allah menegur baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian mengajukan kepada kita selaku umatnya? Harus kita pahami dan kita sadari. Dari beberapa tahun waktu yang sudah kita nikmatin, yang sudah kita lewatin, antara nikmat dan tidaknya hidup kita, itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita ambil hikmah, pembelajaran, menjadi pribadi orang yang pemaaf, berbeda dengan sifat tercela yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Misalkan kita menjadi manusia pendengki, pendendam, pembenci. Kira-kira kalau sifat tercela itu melekat di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, tenang nggak hidup? Tenang apa? Ada orang pendengki, orang pendendam, orang pembenci itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Karena yang dipikirinnya pasti yang didengkinya, yang dipikirinnya pasti yang dibencinya. Terus ada mikirin kapan sebulan susah atau lebih susah dari susahnya yang gue rasain. Yang kita tunggu susahnya saudara kita, sahabat kita, kerabat kita, ataupun tetangga kita. Karena apa? Karena kita dengki. Kalau orang dengki itu biasanya timbul rasa iri. Itu. Kalau kita punya saudara, sahabat, kerabat, tetangga dia dikasih kesenangan, dikaruniai anugerah yang banyak lebih sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita iri. Ya, senang oke. Boleh dari mana? Kali tahu halal apa haram, kita nggak tahu. Begitu tuh. Orang dengki pasti timbul iri. Kalau udah iri pasti hasut. Timbulnya. Kalau udah hasut fitnah, nggak akan pernah ada ketenteraman hidupnya. Terus begitu. Akhirnya apa? Penyakit hati. Itu. Yang tumbuh di dalam hati kita sifat-sifat tercela. Alhamdulillah ini. Ya. Bahkan kita disuruh apa Rasulullah? Disuruh saling mencintai karena Allah. Kalau kita mau menikmati betapa nikmat atau manisnya nikmat iman kepada Allah dan Rasulnya, kita percaya dan yakin kepada syariat Allah oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendendam, orang pendendam itu selalu nunggu celaka atau musibahnya orang yang didendaminya. Nggak akan pernah
maka hilangkan ya penyakit-penyakit hati. Kita menjadi orang yang pemaaf satu dengan yang lain. Oh iya, sama sebulan saya pernah berbuat kesalahan. Saya datangi, saya kunjungi rumahnya, silaturahim bila perlu. Ya, kita saking merasa pentingnya dalam hitungan 1 tahun 12 bulan lamanya, ketika memasuki hari raya Idul Fitri, kita yang jauh mungkin yang datang dari ujung timur ke barat dan barat pulang ke timur, yang ke Jawa Timur mudik namanya, yang ke Pulau, ke Banten, yang ke Lampung, yang ke Sulawesi, yang ke Kalimantan, semuanya. Karena apa? Kita sadar kita butuh maafnya. Terlebih lagi siapa yang pertama kali harus kita minta maafnya dan kita minta ridhonya adalah orang tua kita. Itu. Setelah orang tua kita, saudara-saudara kita, setelah saudara sahabat, kerabat, tetangga-tetangga terdekat dengan kita mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan satu dengan yang lain saling mendoakan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita lakukan secara walaupun belum sampai kepada nilai maksimal, perjalanan ibadah kita di bulan suci Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah lewat Ramadannya. Hari itu kita mendoakan dengan doa yang terbaik untuk hari-hari esok dan hari-hari yang akan datang. Mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur, berkah rezeki, hasil maksud tujuan dan cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Penuh dengan nilai-nilai doa. Gitu. Bahkan dalam satu riwayat dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabba an yusalla lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasir rahimah." Siapa orang yang mau dilapangkan milik dan rezekinya, kemudian dia berharap umurnya dari sisa umurnya itu menjadi nilai-nilai keberkahan. Kalau secara matematik terjemahnya biar panjang umur. Sebetulnya panjang umur itu cuma bahasa doang. Kalau kembali kepada hakikatnya bukan tambah panjang, tapi makin pendek, makin berkurang kita punya umur. Maka saya terjemahkan dengan harapan dari sisa umur kita yang ada mudah-mudahan berkah kita. Sehingga kita mau melakukan di samping banyaknya kita punya keinginan, banyaknya cita-cita yang masih belum tercapai, kita harapan kita memanfaatkan umur di sisa umur kita ini dengan hal-hal atau perilaku yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu. Wa yursa'alahu fi asanihi falyasir rahimah. Maka hendaknya dia menjalankan salah satu perintah baginda Nabi Muhammad SAW, bersilaturahim satu dengan yang lain. Alhamdulillah. Gitu. Jadi pada malam hari ini sebagai kajian awal kita membangkitkan motivasi saja untuk kajian-kajian yang akan datang. Karena tadi saya bingung di awal mau menyuruh ceramah, tapi terakhir sebelum isi kajian saya bingung yang mana. Itu kalau ceramah sama ada kajiannya juga. Surah Al-A'raf ayat 199. Itu surah Al-A'raf. Itu yang menjadi rujukan ulama-ulama kita. Ayatnya. Akhirnya apa? Tidak dipermasalahkan dan tidak dipertentangkan. Alhamdulillah. Membawa nilai-nilai keberkahan. Dan alhamdulillah halal pada malam hari ini kita laksanakan di masjid kita tercinta, Masjid Jami Al-Fauzan. Mudah-mudahan jamaahnya, masyarakat yang ada di ruang itu perumahan yang mulia indah senantiasa ada dalam naungan perlindungan bimbingan ridho rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama-sama memakmurkan masjid, untuk bersama-sama memakmurkan masjid. Jangan belajar jadi umat yang dimakmurkan oleh masjid.
Kalau orang mencari kemakmuran di masjid, berarti pengen dimakmurin sama masjid, maka mustahil akan ada nilai manfaat atau kemakmuran di masjid tersebut. Tapi kalau kita semuanya berpikir bersama-sama, berjuang bersama-sama, berkorban bersama-sama, insya Allah nilai kemakmurannya akan menjadi persaksian di hadapan Allah dan Rasulnya nanti. Tidak hanya saat ini kita berkumpul bersama-sama satu dengan yang lain, saling bertatap wajah, bermuajahah, tapi nanti di hadapan Allah dan Rasulnya di padang mahsyar atau di alam akhirat kita pun senantiasa dipertemukan kembali. Amin ya Allah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin wa'mur bil urfi. Perintahkan satu dengan yang lainnya terhadap nilai-nilai kebajikan, terhadap nilai-nilai kebijaksanaan dalam menyikapi hidup, biar kita terasa hidup lebih bermanfaat di dunia ini walaupun sesaat. Kadang-kadang kita nih kalau lagi sehat memikirin hidup kayak mau selamanya aja. Padahal urusan malaikat Jibril yang mencabut nyawa, mau yang sehat kek, mau yang sakit kek, kagak ada urusan. Kalau udah waktunya mah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka satu dengan yang lain kembali mengingatkan, ayo kita kembali kepada aktivitas kita, rutinitas kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Kita kembali kajian-kajian kita buka kembali pelajaran-pelajaran kita, terlebih lagi pelajaran yang sangat berharga untuk kepentingan kebahagiaan kita, yang tidak hanya di dunia kita minta, tapi di akhirat juga kita ingin menjadi manusia yang merdeka di hadapan Allah dan Rasulnya. Karena dewasa ini kalau kita perhatiin Pak, dibuat kita mungkin. Kalau yang secara lahiriah mudah-mudahan batinnya pun ikut gitu. Kalaulah tidak mengikuti kegiatan di masjid kita, mungkin adanya kegiatan di luar yang sama nilai manfaatnya atau lebih baik nilai manfaatnya. Tapi kalau kita perhatikan lebih jauh, lebih banyak didominasi oleh manusia-manusia yang dalam menyikapi hidup ini lebih banyak berkhayal. Sementara dalam salah satu kaidah bahasa Arab diungkapkan la tad'an nafsaka hurdatan lil khayali. Jangan jadikan dirimu menjadi pribadi yang penuh dengan lamunan. Gitu. Tapi jadikan pribadi kita pribadi yang banyak pengalamannya, yang banyak nilai-nilai keilmuan yang membawa nilai keberkahan dan manfaat hidup kita. Kita ngalamin, ya Allah ini buat ini anak. Tahun lalu masih begini, masanya tahun ini masih begini juga. Ngelihat orang lain senang cuma kayak apa? Gue kayak orang. Ya, benar nggak? Kalau kita lihat di sini mah nggak ada, di sini baik semua. Pikirannya optimis semua, percaya diri. Alhamdulillah. Nah, begitu. La tad'an nafsaka hurdatan lil khayal. Dalam senang susahnya kagak baca. Dibilang senang kagak, dibilang susah kagak, gitu. Karena kerjaannya begini. Tahu main game, tahu main sholat, tahu apa? Kan susah menilai kita. Bukan urusan sebetulnya menilai. Cuma kita jangan sampai seperti ini. Gitu. Jangan menjadikan diri kita ini hanya penuh dengan angan-angan dan lamunan yang tidak ada artinya. Kalaulah kita bermimpi, boleh bermimpi, tapi kita realisasikan apa pesan Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nilai manfaat apa yang akan kita berikan kepada saudara kita?
nilai manfaat apa yang akan kita berikan untuk lingkungan kita, nilai manfaat apa untuk kemakmuran Masjid Jami Al-Fauzan yang dalam setiap kali lisan berbicara yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita dambakan itu mimpi, tapi berpikir untuk bagaimana kita berproses mewujudkan apa yang kita inginkan. Terlebih kita punya anak, kita sebagai orang tua harus punya perhatian lebih. Karena poin terakhir dari ayat tersebut, wa'rid 'anil jahilin. Kita ini cuma beda masa tua, cuma beda klise doang, cuma beda trennya doang. Ini masa-masa menjelang jahiliyah di abad modern itu. Jadi pada kalimat tersebut wa'rid 'anil jahilin, kita diperintahin kalau ada orang yang cara berpikirnya, yang cara beramal dan berbuatnya jauh daripada nilai-nilai kepandaian, maka kita jauhin. Maksudnya apa? Orang bodoh. Ntar tersinggung lagi kalau dibilang begitu. Ya Pak Ustaz, saya memang orang bodoh, biarin pakai nama saya mau apa kek, Pak Ustaz orang baik, biarin begitu. Ntar begitu. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Jadi kita jangan terlena dalam keadaan kita tidak tahu apa-apa, dalam keadaan kita dalam luar biasa. Kita semuanya kagak ada apa-apanya pada hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sama. Derajat kemuliaan kita diukur bukan bagusnya saya pakai sorban, bukan bagusnya kita pakai jubah, bukan bagusnya kita pakai peci. Kenapa? Karena dalam salah satu riwayat Allah menegaskan, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum, walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah kagak lihat jenis fisik kalian seperti apa, kulit kalian warna apa, pakaian kalian warna apa, tapi yang Allah lihat keadaan hati kita. Kadang bagus cara berpakaian kita, tapi jelek hati kita, penuh perasaan yang tercela. Itu kadang jelek pikiran kita. Nauzubillah min dzalik. Maka kita kembali dalam kajian ini, mari bersama-sama mengasah lagi hati kita dengan kajian-kajian rasa yang menumbuhkan nilai keyakinan secara totalitas akan kemahakuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu itu diukur oleh Allah dari derajat atau nilai kemuliaan apa yang ada di dalam hati seseorang. Kalau hatinya baik, insya Allah penampilannya akan baik. Tapi orang kalau penampilannya baik, hatinya yang busuk, itu adalah penampilan yang menimpa. Nauzubillah min dzalik. Itu adalah tipu daya. Karena tidak sedikit dalam sebuah gambaran sengaja dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kam min amalin yatasawwafu fi surati a'mal al-akhirah summa yasmuna min amal dunya. Berapa banyak orang yang kelihatannya beramal seperti amalan-amalan akhirat, summa yasmuna min amal dunya, kemudian mereka menjadikannya sebagai orientasi, memprioritaskan dirinya untuk kebutuhan dunianya saja. Maka nilai keistimewaannya yang didapat hanya di dunia, di akhirat tidak dapat bagian. Alhamdulillah ini. Dan kita berlindung dari itu. Bagaimana caranya? Kan kagak sedikit sekarang, ya gaya-gayaan seperti orang soleh, gaya-gayaan seperti orang ahli ibadah, tahu bajingan. Gitu. Kalau kita sebagai pribadi muslim saja sudah sedemikian rupa, maka bagaimana yang tidak seakidah dengan kita itu akan dijadikan alat untuk apa? Untuk menipu kita. Tuh, dan sedikit beberapa kejadian baik di bulan Ramadan kemarin ataupun di beberapa tahun belakang, orang pura-pura jadi mualaf, dia ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ikrar syahadatnya diperjualbelikan.
Di masjid ini dia hanya ikrar syahadat untuk memperoleh perhatian dari kita sebagai umat Rasulullah. Kita perhatian. Karena prioritas orang yang mau menjadi mu'alaf, orang yang mau memeluk Islam tanpa paksaan, kita harus dukung, kita harus support, kita penuhi segala kebutuhan. Tahu-tahunya Musa besok di Masjid Ono. Tapi di Masjid Ono udah dapat untuk pindah lagi, dia ikrar lagi. Jadi syahadat itu berjual belikan. Naudzubillah ini ada kasus di Ramadan kemarin seperti ini. Maka jangan sampai kita yang sudah betul-betul merasa beriman, maka nilai keimanan kita harus mengarahkan kepada pribadi mukmin sejati. Pribadi mukmin sejati, sejatinya hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kita merasa bersaudara satu dengan yang lainnya. Gitu. Kalaulah kita saudara kandung, kita masih saudara satu akidah. Kalaulah kita saudara satu akidah, kita masih saudara sebangsa setanah air. Gitu. Ayo kita ikutin kita ikutin sistem atau aturan yang ada. Gitu. Baik aturan agama ataupun perundang-undangan negara yang harus kita taati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada poin akhir dari ayat 199 surah Al-Baqarah, wa a'rid 'anil jahilin. Jangan merasa kita sudah bisa, kita sudah mampu, cukup dengan ilmu yang ada. Ingat, kita manusia hamba Allah sebagai makhluk yang diciptakan memiliki banyak keterbatasan, memiliki banyak kekurangan. Jangan merasa cukup, jangan merasa sempurna, kecuali merasa cukup atas karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur, kita manfaatkan sisa umur kita untuk beramal yang lebih baik lagi, untuk menjadi amalan sebagai bekal nanti setelah kehidupan kita di dunia ini. Wa'alil 'anil jahilin. Kalau kita tidak dianjurkan menjadi orang yang bodoh, berarti kita harus pintar. Kalau nggak pintar, kita harus cerdas. Kalaulah kita kagak sampai kepada nilai derajat kepandaian, pinternya kita ini punya keterbatasan, bahkan jauh dari kesempurnaan. Jangan merasa benar sendiri karena ilmu Allah itu luas. Kita belajar terus. Kita teringat salah satu makalah Imam Syafi'i rahimahullah, man lam yadul ta'allumi sa'atan tajarra'u lam yahdullah hayati. Siapa orang yang tidak mau menelan pahitnya, sulitnya, susahnya menuntut ilmu walau sesaat, man lam yadul ta'allumi sa'atan tajarra'u lam yahdullah hayati, maka hendaknya dia menelan pahit getirnya kehidupan seumur hidupnya. Alhamdulillah ini jadi. Ini akan bermuara kepada nilai atau derajat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti segala amal ibadah, kecil atau besarnya, sedikit atau banyaknya, yang menjadi fondasi utamanya adalah kita mau mencari ilmunya. Kesalahannya akan dibenarkan, benarnya akan menjadi perhatian dengan harapan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baru akan sampai kepada derajat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara kita, baik pribadi saya atau jamaah pada umumnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Takwanya di mana? Di mana? Bukan di masjid doang, bukan ketika ada kegiatan doang. Kagak ada kegiatan, kagak ada di masjid, nilai takwa atau imannya merosot atau melorot. Alhamdulillah ini. Ya, kalau
rapi, pakai bersih, pakai minyak tanah sombong doa, berarti masih pengen makhluk, masih pengen dilihat gitu. Artinya nilai ketakwaan yang harus ada itu di mana pun kita berada, kita akan merasa bahwa pengawasan Allah itu dari tempat yang terang sampai yang tergelap sekalipun, pengawasan Allah itu tetap ada. Ya Allah, dalam kesendirian saya seperti ini. Kalau lagi rame-rame, ya saya kayak ahli ibadah, ya saya kayak orang soleh. Kenapa giliran sendiri ya Allah saya kayak begini? Gitu. Jadi kita banyak bertafakur melalui ayat tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199, mudah-mudahan segala amal ibadah kita, ibadah puasa kita, sholat kita, dari yang wajib sampai yang sunnah pada bulan suci Ramadan diterima sebagai amal ibadah yang dapat menjadi persaksian di hadapan Allah dan Rasulnya untuk kita memperoleh ridha dan rahmatnya Allah serta syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjadi pribadi yang memaaf. Pribadi saya itu amat sangat jauh dari kesempurnaan, tentunya yang paling banyak bicara, biasanya yang paling banyak salahnya. Saya pun minta dimaafkan, mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya dari adanya keterbatasan pribadi saya, pengalaman saya ataupun dari keilmuan saya dalam menyampaikan materi-materi kajian fikih khususnya melalui kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan itu menjadi proses yang mengarah kepada kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya kita masih jauh daripada kesempurnaan, tapi proses kita saat kita mau melangkah di situ kita sadar bahwa pintu maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, pintu ampunannya Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar untuk kita selaku hamba-Nya, untuk kita selaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu dengan yang lain kembali saling mengisi kekurangan dan kelebihan di antara kita. Mudah-mudahan kesalahan besar kecilnya kita semuanya karena terbuka pintu maaf dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita kembali kepada aktivitas atau rutinitas kita sebagaimana biasa. Mudah-mudahan dikaruniai barokah umur, sisa umur kita diberkahkan, hidup dan rezeki kita diberkahkan, anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Hadiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususan ila hadratil Khalifatul Rasyid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Utsman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ila ahlihi wa malaikatihi المجتهدين ومكرمين بالقرآن والعمل والشهادة والصالحين والقرآن والمكسر والسلام الشهداء المحمدين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ونخص نصوصا إلى حضرة النبي والشهادة والصالحين المتقين أن الله تعالى يولدهم بالجنة ويعين عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم وقراراتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insyaallah kajian kita pada pertemuan yang akan datang pada pasal tentang macam-macam najis. Ada sebelumnya selesai daripada pembahasan tentang syarat dan rukun wudu, kemudian pembatalannya, kemudian syarat tayammum dan pembatalannya. Insyaallah pada pertemuan yang akan tentang macam-macam najis yang akan kita bahas. Untuk malam hari ini, mari bersama-sama kita akhiri, kita tundukkan kepala kita tundukkan hati kita rendahkan serendah-rendahnya, karena kita adalah makhluk hamba Allah yang lemah, yang dhaif, yang banyak kesalahan, yang banyak kekhilafan serta kealfaan.
baik dalam ibadah kita secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah ataupun hablum minannas. Satu di antara lain dengan kita banyak kesalahan dari ucapan, sikap, perbuatan kita yang melukai saudara-saudara kita. Pada malam hari ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa-doa untuk kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-karim wa 'ala Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, Engkau yang Maha melihat, Engkau yang Maha mendengar. Apapun yang terlintas pada malam hari ini di dalam hati kami ya Allah, apapun yang terbersih di dalam pikiran ini ya Allah, kami semata mengharap ridho dan rahmat-Mu serta ampunan-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami baik yang disengaja ataupun tidak ya Allah. Dosa kepada orang tua kami ya Allah yang kami cintai dan kami sayangi ya Allah, tidak ada secara lisan. Hati kami mengakui kecintaan ini ya Allah. Jika mereka telah lebih dulu Engkau panggil karena cinta dan kasih sayang kepada mereka ya Allah, di dalam kuburnya ya Allah limpah curahkan ridho dan rahmat serta ampunan-Mu ya Allah. Terima segala amal ibadahnya ya Allah, terima iman dan Islamnya ya Allah. Ayah kami, bunda kami ya Allah yang kami cintai ya Allah, jika di dalam kubur mereka sedang dalam keadaan disiksa oleh malaikat-malaikat-Mu ya Allah, angkat siksanya ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Kami cinta, kami rindu, kami sayang kepada mereka ya Allah. Jadikan ya Allah doa kami pada malam hari ini menghantar untuk terbangunnya kubur mereka ya Allah, roh min riyadil jinan, bagian dari taman-taman surga-Mu ya Allah ya Rabbana ya Karim. Sebagaimana janji-Mu dan Rasul-Mu yang mulia Sayyidina Muhammad ya Allah, kami berdoa Allahumma ja'alna wa iyyahum, Allahumma ighfir lana wa lahum warhamhum wa'afina wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hubaril niran. Ya Allah, jadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga-Mu yang indah ya Allah, yang di dalamnya penuh kenikmatan, kelezatan dan keindahan ya Allah. Jangan Engkau jadikan kubur mereka ya Allah menjadikan tempat sebagai siksa dan kubur dari-Mu ya Allah, karena perbuatan dosa mereka atau dosa kami terhadap mereka ya Allah. Kami ridho ya Allah, kami ridho ya Allah, kami ridho ya Allah, kami ikhlas ya Allah, tulus dalam hati kami ya Allah mendoakan mereka karena cinta dan kasih sayang yang telah mereka berikan kepada kami ya Allah, sehingga kami tumbuh dewasa. Saat ini kami sudah membangun rumah tangga, kami dalam keluarga menjadi orang tua ya Allah. Betapa berat rasanya ya Allah menerima amanah yang kami harapkan, yang kami dambakan sebelumnya, tapi dalam pemeliharaannya, dalam menjaganya terasa perjuangan dan pengorbanan sebagai orang tua kami dulu. Saat ini kami menjadi orang tua ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, jadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Rabbana hab lana minas shalihin, karuniai anugerahi kami keturunan yang saleh dan salehah ya Allah, yang taat kepada-Mu, yang taat kepada Rasul-Mu yang mulia ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang berbakti kepada kami ya Allah, sebagaimana bakti kami kepada kedua orang tua kami. Bagi mereka yang masih ada ya Allah, hidup berdampingan bersamaan dengan kami ya Allah, jika ada kesalahpahaman dalam lisan, ucapan dan perbuatan kami ya Allah, bukakan pintu maaf di dalam hatinya ya Allah, agar mereka ridho, baik ibu kami ataupun ayah anda kami ya Allah yang masih ada. Panjangkan umur taat ibadahnya ya Allah, berkahkan milik dan rezekinya ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah, kasih masuk tujuan dan cita-citanya ya Allah ya Rabbana ya Karim.
اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المكتوب بنور وجهك الأعلى المحبة الدائمة الباقي وخلقك من نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالى وحدة الكرم والعدل المقدس بكل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد له الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود وسبب العظم لكل مؤمن صلاة تسلمنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتحنا بها نور الجنة ونور العين ونور الضريح ووجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, Engkau yang Maha melihat, Engkau yang Maha mendengar, Engkau tempat kami untuk memohon, tidak ada tempat bagi kami untuk memohon selain kepada-Mu ya Allah. Allahu Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dan jadi walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang dapat menyerupai Engkau ya Allah suatu apapun. Kekuasaan-Mu, kemahabesaran-Mu, Engkau maha segala maha ya Allah. Saat hati dan pikiran kami terbuka hanya untuk memperoleh ridha dan rahmat-Mu ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah, berkahkan hidup dan rezeki kami ya Allah, untuk bekal ibadah, bukan untuk mencela, apalagi timbul hasrat keinginan kami menjadi pribadi manusia yang sombong, hamba-Mu yang sombong, karena kesombongan adalah hak dari pribadi-Mu ya Allah ya Rabbana ya Karim. Engkau yang Maha melihat, Engkau yang Maha mendengar ya Allah. Apapun yang terlintas di dalam hati sahabat kami, lewat di dalam pikiran kami pada malam hari ini ya Allah, jangan jauhkan kami dari bimbingan-Mu ya Allah. Taufik dan hidayah-Mu sebagai bekal hidup kami, untuk kami memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa na'udzu bika min haula'in arba'. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, siapa yang akan hati kita tarik dan kemudian jatuh tertutup dengan alhamdulillah dan bahagianya kita pada malam hari ini karena kita berada di kamar kami surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita terasa aman kita karena baru saja dapat sinar. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, banyak umur dan selalu istiqomah
dan selalu menghadiri setiap pada pengajian-pengajian atau majelis. Baiklah hari ini dengan dibacanya doa selamat akhir belajar pada malam hari ini sekaligus mengingatkan setelah ini di bawah jangan langsung pulang karena ada jamuan yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan sebelum kita menikmati jamuan kita bersama-sama terlebih dahulu, kemudian kita ada sesi foto bersama untuk berkoordinasi. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan dahulu akhir kala wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala